Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sekarang Bu Guru mau mengecek kehadiran dulu. Namanya yang Bu Guru panggil angkat tangan ya. Ya. Renata, Hadir Bu. Naura, Hadir Bu. Balkis. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berhubung tadi Mbak Balkis yang datang duluan, Mbak Balkis hari ini yang mau memimpin doanya ya. Silahkan Mbak Balkis. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Balkis. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, kalian tahu disiplin itu apa? Disiplin itu perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan sebuah tanggung jawab. Nah, sekarang apa saja contoh disiplin itu? Disiplin di sekolah, seperti masuk sekolah tepat waktu. Kalau jam masuk sekolahnya jam 7 pagi, kita harus berada di sekolahan sebelum jam 7 pagi. Kalau kita melebihi jam 7 pagi baru datang di sekolah, maka kita akan terlambat dan dapat hukuman dari guru. Nah, itu tadi sekilas tentang kedisiplinan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Sekarang kita akan belajar tema 4, subtema 1 tentang hidup bersih dan sehat. Nah, sekarang kita buka bukunya halaman 3. Sekarang dilihat yang ayo membaca. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Tapi sebelumnya kita perhatikan notasi angka berikut ini ya. 1 dibaca do, 2 dibaca re, 3 dibaca mi, 4 dibaca fa, 5 dibaca sol, 6 dibaca la, dan 7 dibaca si. Nah, sekarang diperhatikan panjang pendek nada berikut ini ya. Nada do dibunyikan satu ketukan. Nada 2 do dan diikuti dengan garis di atasnya masing-masing dibunyikan setengah ketukan. Kemudian nada fa diikuti dengan titik di belakangnya dibunyikan 2 ketukan. Kemudian nada do titik 0 dan di atasnya ada garis, maka dibunyikan 1,5 ketukan. Kemudian nada titik 0 dan di atasnya ada garis dibunyikan setengah ketukan. Nada titik mi dan atasnya ada garis dibunyikan selama setengah ketukan. Rangkaian nada berjalan menurut birama. Perhatikan contoh berikut. Melodi berikut berirama 2/4. Birama 2/4 berarti setiap birama ada 2 ketukan. Nah, sekarang dilihat halaman selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah lagu judulnya Membuang Sampah, ciptaan A.T. Mahmud. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu,
Oke, sudah. Nah, ada yang tahu isi syair lagu tadi? Apakah isi syair lagu yang sudah dinyanyikan tadi? Ada yang tahu? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus rajin menyapu. Lalu, membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di tempat sampah. Ya. Kemudian halaman selanjutnya, halaman 5. Ayo mengamati. Nah, siapa yang mau membacanya? Saya, Bu. Oke, Mbak Balkis sama Mbak Renata. Ya. Apa yang sedang kamu lakukan, Semut? Aku sedang membersihkan rumahku Untuk apa kamu bersihkan? agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih, Semut. Aku juga mau hidup bersih dan sehat. Iya, sama-sama menjaga kebersihan rumah tanggung jawab kita bersama. Oke, terima kasih Mbak Balkis dan Mbak Renata. Nah, sekarang dilihat pertanyaan di bawahnya. Yang pertama, apa isi percakapan lebah dan semut di atas? Isi percakapannya membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan rumah. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang dapat kamu simpulkan dari percakapan? Kesimpulannya, menjaga kebersihan rumah merupakan hal yang sangat penting. Rumah yang bersih dan rapi akan terhindar dari penyakit. Oke, sekarang halaman selanjutnya. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan. Soal pertama, apa yang sedang dilakukan semut? Membersihkan rumahnya. Jawabannya, membersihkan rumahnya. Yang kedua, mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Mengapa? Supaya terhindar dari penyakit. Ya, supaya terhindar dari penyakit. Lalu yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Semut selalu menjaga kebersihan rumahnya. Semut selalu menjaga kebersihan rumahnya. Nah, yang keempat, bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Lebah setuju dengan yang dilakukan semut. Ya, lebah setuju dengan yang dilakukan semut. Lalu yang kelima, jika kamu menjadi semut, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membersihkan rumahku setiap hari. Ya, aku akan membersihkan rumahku setiap hari. Oke, sekarang dibuka halaman selanjutnya, halaman 7, yang ayo berdiskusi. Pasangkan kata-kata berikut dengan makna yang sesuai. Yang pertama ada bersih, berarti bebas dari kotoran. Yang kedua, sehat, bebas dari penyakit. Lalu yang terakhir, rapi, berarti teratur dan baik. Nah, kemudian dilihat di bawahnya ada ayo membaca. Nah, siapa yang mau membacanya? Saya, Bu. Oke, Mbak Balkis mau membacanya? Ya, silahkan. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan, debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Oke, terima kasih Mbak Balkis. Nah, sekarang kita lihat yang di bawah itu ada gambar. Ayo mengamati. Coba amati gambar di bawah ini dengan teliti. Oh, di baliknya itu ada pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Mengelap kaca, mengepel lantai, mengelap meja, membersihkan rak. Ya, Dayu dan keluarga sedang membersihkan rumah. Contohnya ada yang mengelap kaca, mengepel lantai, mengelap meja, dan membersihkan rak. Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja alat yang mereka gunakan? Ada apa saja? Kain lap, kain pel. Ada kain lap, ada kain pel, serbet, ember, dan kemoceng. Lalu yang ketiga, adakah alat-alat itu di rumahmu? Ada. Ya, ada. Yang keempat, bisakah kamu menggunakannya?
Bisa. Ya, tentunya bisa ya. Oke, selanjutnya yang bawah, ayo menulis. Coba tuliskan hasil pengamatanmu tentang rumah yang bersih. Tuliskan pada kolom di bawah ini. Sudah selesai? Ya, sudah. Rumah yang bersih yang pertama. Rumah yang bersih tidak ada sampah. Lalu Tidak ada sampah yang berserakan. Rumah yang bersih dan nyaman ditempati. ya, rumah yang bersih nyaman untuk ditempati. Lalu yang ketiga, Rumah yang bersih tidak ada debunya. ya, rumah yang bersih tidak ada debunya. Perhatikan alat kebersihan berikut. Di sini ada gambar keset dan serbet. Gambar apa yang kamu diamati di atas? Keset dan serbet. Tahukah kamu bentuk setiap benda itu? Persegi panjang dan persegi. Keset dan serbet berbentuk bangun datar. Bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis. Ruas-ruas garis adalah sisi dari sebuah bangun datar. Nah, selanjutnya dibuka yang ayo berlatih. Tunjukkan ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Nah, ini bangun datar yang pertama. Ada bangun datar persegi panjang, ruas garisnya 1, 2, 3, 4. Lalu ada lagi persegi panjang yang miring begini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada lagi yang ketiga. Bentuknya seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Lalu ada lagi segitiga. Ini kan, ruas garisnya 1, 2, 3. Lalu yang terakhir ada segitiga lagi. 1, 2, 3. Nah, tadi kita sudah belajar tentang notasi dan cara membacanya. Tadi kita juga sudah menyanyikan sebuah lagu. Ada yang tahu tadi judul lagunya apa? Ya, membuang sampah. Lalu tadi kita juga sudah belajar bagaimana cara menjaga kebersihan rumah. Dan yang terakhir tadi kita sudah belajar tentang ruas-ruas garis. Oke, sebelum Bu Guru tutup pembelajaran hari ini, kita nyanyikan sebuah lagu nasional, yaitu Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku.
Nah, sudah, sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dipimpin oleh Mbak Renata ya. Silakan Mbak Renata. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Guru hari ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.